Interpelasi Formula E, PDIP PSI siap tempur. Anies takut kena gempur. Ditulis oleh Nina Nur di siwar.com. Halo, berjumpa kembali dengan Suara Reta di channel 2 Sisi. Formula E memang jadi andalan Anies buat pencitraan ambisinya di 2024. Oleh sebab itu, kontraknya pun dibuat selama 5 tahun, melebihi masa jabatan Anies sendiri. Karena dimulai dari 2020, tujuannya adalah untuk memelihara nama dan pamor Anies hingga 2024. Anies memimpikan kesuksesan Formula E mengangkat namanya sebagai gubernur yang sanggup menggelar event internasional. Dengan demikian sudah sangat layak untuk diusung sebagai capres di 2024. Anies membayangkan selama 5 tahun itu, ajang Formula E akan makin membuat dirinya mendapatkan dukungan publik. Makin riuh suara publik mengeluh-elukan Anies dengan sebutan gubernur rasa presiden, atau gubernur Indonesia, atau bahkan nanti sudah diberi gelar Presiden Indonesia, walaupun Pilpres belum digelar. Sampai di sini saya masih belum bisa memastikan apakah Anies pintar atau memang bodoh. Menggelar ajang balap dengan modal triliunan memakai APBD itu pintar atau bodoh? Atau berasa pintar tapi sebenarnya bodoh? Harusnya memang Anies mencari investor luar untuk mendapatkan potensi pendapatan lebih banyak dan tidak membebani APBD. Seperti halnya pembangunan sirkuit MotoGP di Mandalika. Itu kan bisa dicontoh sama Anies. Perusahaan model ini baru satu dari banyak blunder dari Formula E. Sesudah dibatalkan karena pandemi, lalu harus pindah lokasi dari Monas dan berbagai kegaduhan dari kritik berbagai pihak soal anggaran ratusan miliar yang gak jelas juntrungnya. Anies malah bikin instruksi gubernur yang menegaskan agar Formula E harus digelar pada bulan Juni 2022. Hanya beberapa bulan sebelum jabatan Anies selesai, kok kayak orang panik ya? Mungkin Anies memang sudah panik, makin terdesak oleh waktu, sementara modalnya pres dari segi prestasi masih minim. Kembali ke Formula E, akhirnya DPRD DKI Jakarta jadi juga mengajukan hak interpelasi. It's about time lah, sudah waktunya. Adalah fraksi PDIP dan PSI yang bersama-sama akan mengajukannya. Hak interpelasi adalah hak bertanya untuk meminta keterangan Anies. Interpelasi bisa diajukan di rapat paripurna DPRD dengan syarat ada 2 fraksi dan minimal 15 anggota dewan yang mengajukan kepada pimpinan DPRD DKI. Kemudian syarat disetujuinya pengajuan interpelasi adalah rapat paripurna harus dihadiri oleh 50% plus 1 seluruh anggota dewan atau 54 anggota DPRD DKI Jakarta. Dari 54 orang itu, interpelasi harus disetujui oleh minimal 28 anggota dewan dalam rapat paripurna. Sementara, total jumlah anggota DPRD dari fraksi PDIP dan PSI mencapai 34 orang. Artinya cukup, fraksi PDIP dan PSI saja sudah bisa untuk menggolkan interpelasi. Nah, posisi saat ini menunjukkan bahwa syarat pengajuan interpelasi ke rapat paripurna sudah dipenuhi. Karena sudah ada 15 anggota DPRD dari 2 fraksi yang sepakat untuk mengajukannya. Tinggal persetujuan di sidang paripurna. Boleh dibilang, tinggal selangkah lagi. Fraksi PDIP dan PSI pun siap dengan berbagai amunisi. Antara lain menurut PSI, ada aspek penyalahgunaan kewenangan gubernur yang telah mengikatkan beban APBD melampaui masa jabatannya. Mengingat kontrak Formula E ini ditandatangani untuk 5 tahun penyelenggaraan, sedangkan Imam Mahdiah dari fraksi PDIP menyebut soal temuan BPK atas adanya potensi kerugian penyelenggaraan Formula E sebesar 106 miliar rupiah. Ima juga menyoroti studi kelayakan yang dibuat oleh PT Jakpro, yang bisa dibilang manipulatif, karena studi kelayakan itu tidak memasukkan komponen komitmen fee sebagai biaya pengeluaran. PSI juga menyoroti beban fiskal yang dipikul oleh DKI Jakarta untuk masa 5 tahun kontrak Formula E. Dari hasil pemeriksaan BPK, Anggara Wicitra Sastromi Jojo dari fraksi PSI menyebutkan bahwa selama ini Pemprov DKI menutupi adanya beban komitmen fee dan bank garansi dengan peningkatan biaya 10% setiap tahunnya. Sehingga jika diperhitungkan totalnya selama 5 tahun, beban fiskal yang ditanggung oleh Pemprov DKI mencapai 4,8 triliun hingga 5 triliun rupiah. Dengan amunisi segudang, wajar saja pihak Anies terlihat ketakutan jika interpelasi jadi digelar. Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria pun berucap di depan awak media berharap interpelasi tidak perlu diadakan. Sebelum sampai interpelasi, mudah-mudahan tidak perlu sampai interpelasi. Kita bisa dialog, bisa diskusi, semua silahkan ditanyakan secara terbuka, secara transparan, kata Riza.
Ajakan dialog ini langsung dipatahkan oleh Gilbert Simanjuntak, anggota DPRD dari fraksi PDIP. Semua pendapat dan saran kita sejak 2019 tidak ditanggapi. Kalau mau dialog, seharusnya dari awal, kata Gilbert. Mak jelap. Anies sendiri bungkam ketika ditanya oleh awak media. Padahal kalau Anies merasa benar, mengapa berharap tidak jadi interpelasi? Hadapi saja. Kan kalau ditanya ya tinggal dijawab saja. Sikap Anies dan Wagub Riza seakan mengisyaratkan bahwa memang ada yang salah dengan Formula E. Sehingga rencana interpelasi ini pun sudah bikin Anies panas dingin. Amunisinya saja berdasarkan temuan BPK. Pantesan, Anies takut. Belum lagi, kalau Anies tidak bisa menjawab ketika dicecar. Malu dong. Predikat gubernur rasa presiden bakal luntur. Citra tergempur. Masa depan perlahan kabur. Selalu dari kura-kura. Bos Chevron belak-belakan soal masa kejayaan hingga pesan ke Pertamina. Mungkin belum banyak orang yang mengetahui bahwa sesungguhnya Chevron telah berada di Indonesia hampir seabad lamanya, tepatnya 97 tahun lalu pada 1924. Namun kala itu memang bukan dengan nama Chevron, melainkan Standard Oil Company of California. Tak ayal bila Chevron merupakan salah satu pemain tua di industri migas di Indonesia. Raksasa migas asal Amerika Serikat ini juga lah yang menjadi pendorong masa kejayaan industri migas di tanah air pada 1970-an. Tak tanggung-tanggung produksi minyak yang dihasilkan dari satu blok saja, yakni blok Rokan bisa mencapai 1 juta barel per hari. Bandingkan dengan kondisi saat ini di mana produksi minyak dari seluruh blok yang ada di tanah air saja tidak sampai 1 juta barel per hari. Kini produksi minyak blok Rokan masih menjadi terbesar kedua di Indonesia. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas mencatat produksi terangkut minyak blok Rokan pada semester 1 2021 ini rata-rata mencapai 160.646 barel per hari atau 97,4% dari target di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2021 sebesar 165.000 barel per hari. Meski dalam hitungan hari perusahaan yang dulunya sempat dipegang oleh Caltex ini tak lagi mengelola blok ini, namun pengeboran sumur tetap terus dilakukan hingga kontrak berakhir pada 8 Agustus mendatang. Pada pekan lalu, Chevron telah berhasil mengebor sumur ke-100 pada masa transisi sejak Desember 2020 lalu. Keberhasilan membor 100 sumur ini hingga saat ini tidak lepas dari persetujuan pemerintah yang telah mengizinkan kami untuk melakukan pemboran di awal tahun ini atau tepatnya di akhir Desember 2020. Kami menyusul persetujuan pemerintah dalam 3 bulan relatif singkat. Kami berhasil memobilisasi rig-rig, kontrak-kontrak jasa dan material untuk memulai pemboran. Lantas, bagaimana persiapan Chevron dalam pengalihan blok Rokan ini? Apa saja kontribusi yang pernah diberikan Chevron bagi Indonesia selama 97 tahun ada di negeri ini? Pertama-tama yang harus selalu kita jaga adalah operasi yang sudah berlangsung selama ini untuk dijaga agar bisa selamat, andal, dan lancar. Dan kedua, sesuai dengan persetujuan pemerintah, CPI telah melakukan investasi untuk membor dan menambah sumur-sumur baru dan kita sudah melaksanakannya dan masih akan terus berlangsung bahkan sampai hari terakhir kontrak kita yakni tanggal 8 Agustus hari Minggu ini. Ketiga adalah kewajiban CPI operator blok Rokan yang sekarang untuk menterminasi, yang artinya CPI menyelesaikan dan melaporkan seluruh aset milik negara kepada pemerintah. Aset berupa aset fisik dan tanah. Demikian juga CPI mengembalikan seluruh data-data yang terkumpul kepada pemerintah. Lalu sebagai sebagian dari alih kelola adalah untuk bekerja sama dengan SKK Migas dan Pertamina Hulu Rokan sebagai operator berikutnya agar alih kelola ini berjalan lancar. Bersama-sama dengan SKK Migas dan PHR membangun satu rencana yang terintegrasi. Jadi untuk membor sumur baik dalam masa kontrak CPI dan dilanjutkan masa kontrak PHR, kemudian CPI menambah jumlah rig dan membantu Pertamina mempersiapkan rig-rignya di lokasi yang kami siapkan, sehingga pada tanggal 9 rig-rig Pertamina bisa langsung membor. Satu yang luar biasa perlu mantan bos Chevron tekankan bahwa para karyawan yang saat ini operasikan blok Rokan di bawah CPI juga adalah karyawan yang akan meneruskan operasi blok Rokan di bawah PHR. Ini adalah kunci sukses kelancaran transisi ini juga. Rokan ini kerjasama seluruh pihak dari berbagai institusi pemerintah sangat baik dan kerjasama CPI dengan operator berikutnya sangat baik. Kerjasama dengan pemerintah daerah dan juga masyarakat di sekitar daerah operasi sangat baik, sehingga ini menjadi pekerjaan bersama. Menurut kami ini menjadi suatu teladan atau role model transisi blok yang berakhir masa kontraknya kepada operator berikutnya.
Mudah-mudahan, tentu tidak ada yang sempurna. Mudah-mudahan apa yang telah kami lakukan bersama-sama dengan pemerintah, masyarakat, PHR bisa menjadi satu contoh untuk terus dikembangkan. Tentu ada yang bisa diperbaiki ke depannya. Ingin tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya.